ingin menghilangkan kebiasaan buruk, tapi susah banget untuk dihilangkan padahal udah mencoba berbagai macam cara. Atau kamu pengen banget membentuk satu kebiasaan baru yang lebih baik untuk masa depan kamu, tapi rasanya gagal terus dan bahkan nampak tidak ada hasilnya. So, kalau kamu punya masalah yang seperti itu, ini adalah video yang cocok buat kamu karena aku bakal membahas tuntas dari bab per bab buku yang sangat keren ini, yaitu buku yang fenomenal berjudul Atomic Habit karya James Clear, ya, dimana banyak banget orang-orang hebat yang sudah membuktikannya, ya. Dan ini not only teoritis, ya, but also you can practice from this book gitu, karena ini praktikal banget. Yang menulis juga memang based on his story, real story, ya. So kita bakal bahas bab keempat. Sebelumnya, kalau kamu belum nonton video yang sebelumnya, boleh banget kamu cek video yang lama untuk nanti kita lanjutkan di bab 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat literasi semuanya? Semoga dalam keadaan yang terbaik, ya. So aku bakal lanjutin materi ini di bab 4 yang berjudul Sosok yang tak terlihat, ada yang tak beres pada dirinya. Kira-kira sosok yang tak terlihat itu apa, ya? Jadi, otak manusia itu sungguh mesin peramal. Otak terus mengamati sekeliling Anda dan menganalisis informasi yang datang padanya. Kapanpun Anda mengalami sesuatu yang berulang, seperti perawat yang menduga seseorang akan mengalami serangan jantung dari wajahnya, atau analisis militer yang mampu mengenali rudal pada layar radar, otak Anda mulai melihat apa yang penting dan memilah semua detail dan berfokus pada petunjuk-petunjuk yang relevan. Kemudian mencatat informasi itu untuk pemakaian di masa yang mendatang. Dengan latihan yang cukup, Anda juga dapat mengenali petunjuk-petunjuk yang meramalkan hasil-hasil tertentu tanpa secara sadar memikirkannya. Secara otomatis otak Anda menyandikan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari pengalaman-pengalaman. Kita tidak selalu dapat menerangkan apa yang kita pelajari. Kita tidak selalu dapat menerangkan apapun sepanjang waktu, ya. Tapi pembelajaran itu berlangsung sepanjang waktu. Dan kemampuan Anda mengenali petunjuk-petunjuk yang relevan dalam suatu situasi merupakan dasar untuk setiap kebiasaan yang Anda miliki. Kita meremehkan seberapa besar kemampuan otak dan tubuh kita melakukan sesuatu tanpa berpikir. Anda tidak menyuruh rambut Anda tumbuh, kan? Ataupun jantung Anda memompa, ataupun paru-paru Anda bernafas, atau perut Anda mencerna. Semuanya itu terjadi otomatis, kan? Namun tubuh menangani semuanya secara otomatis. Anda jauh lebih dari yang Anda sadari, loh. Coba perhatikan rasa lapar. Bagaimana Anda tahu kapan Anda merasa lapar? Anda tidak harus melihat sepiring kue di meja untuk tahu sudah tiba saatnya makan. Selera makan dan rasa lapar bekerja di bawah sadar. Tubuh Anda memiliki bermacam-macam lingkaran umpan balik yang secara bertahap mengingatkan Anda ketika tiba saatnya makan lagi, serta mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar dan dalam diri Anda. Gairah dapat timbul berkat hormon-hormon dan bahan-bahan kimia yang beredar di seluruh tubuh. Tiba-tiba Anda merasa lapar, bahkan meskipun Anda tidak tahu apa penyebabnya. Ini salah satu wawasan yang paling tidak diduga tentang kebiasaan kita. Anda tidak perlu menyadari petunjuk terhadap dimulainya suatu kebiasaan. Anda bisa melihat sesuatu kesempatan dan langsung menanggapinya tanpa memberikan perhatian sadar atasnya. Ini yang membuat kebiasaan berguna. Ini juga yang membuat kebiasaan berbahaya. Ketika kebiasaan terbentuk, aksi-aksi Anda datang di bawah arahan pikiran otomatis dan bawah sadar Anda. Anda terjatuh ke pola-pola lama sebelum menyadari apa yang sedang terjadi, kecuali ada orang yang menunjukkannya.
Anda barangkali tidak sadar bahwa Anda menutup mulut dengan tangan setiap kali tertawa, bahwa Anda meminta maaf sebelum mengajukan pertanyaan, atau bahwa Anda mempunyai kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Dan makin sering Anda mengulang pola-pola itu, makin kecil kemungkinan Anda mempertanyakan apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukannya. Saya pernah mendengar seseorang kasir yang diperintahkan memotong voucher yang sudah kosong setelah pelanggan menghabiskan saldonya. Pada suatu hari, kasir itu secara berturut-turut melayani pembeli yang berbelanja menggunakan voucher. Ketika pelanggan berikutnya tiba di depan loket, sang kasir menggesek kartu kredit orang itu, lalu mengambil gunting dan memotongnya menjadi 2 secara otomatis, sebelum menengadah ke pelanggan yang ternganga dan tersadar akan apa yang sudah terjadi. Sejalan dengan waktu, petunjuk-petunjuk yang memicu kebiasaan kita menjadi begitu lazim, sehingga praktis tak terlihat. Camilan di dapur, remote control di samping sofa, ponsel dalam saku, tanggapan-tanggapan kita terhadap petunjuk-petunjuk ini telah terpatri begitu dalam sehingga dorongan untuk beraksi seolah-olah datang entah dari mana. Karena alasan ini, kita harus memulai perubahan perilaku dengan kesadaran. Sebelum dapat dengan efektif membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, kita perlu mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang saat ini. Ini bisa lebih sulit daripada kedengarannya karena setelah suatu kebiasaan mengakar dalam hidup Anda, kebanyakan akan muncul secara otomatis dan di bawah sadar. Jika suatu kebiasaan tetap otomatis, Anda tidak bisa berharap berhasil memperbaikinya. Seperti kata psikolog Carl Jung, sampai Anda membuat yang tak disadari menjadi disadari, kebiasaan itu akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya nasib. Nah, kerennya di buku Atomic Habit ini, James Clear menyarankan kita untuk membuat kartu skor untuk kebiasaan. So, buat kamu yang punya beberapa kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kamu lakukan secara otomatis atau tanpa sadar, kamu bisa mulai untuk menuliskannya satu persatu biar kamu lebih sadar ternyata selama ini loh yang aku lakukan. Contoh misalnya dari bangun, kemudian matikan alarm, memeriksa ponsel, ke kamar mandi, menimbang badan, mandi, menggosok gigi, sampai seterusnya. Nah, setelah daftar kamu lengkap nih, perhatikan setiap perilaku dan ajukan pertanyaan. Apakah ini kebiasaan yang baik, buruk, atau netral? Kalau kebiasaan baik, tuliskan tanda plus di sampingnya ya, atau di sebelahnya. Kalau kebiasaan buruk, tuliskan tanda minus. Dan kalau kebiasaan itu netral, tuliskan netral atau garis tengah juga boleh. Contoh, misalnya bangun itu berarti netral. Di sampingnya dicoret aja garis tengah. Atau tanda bintang, netral sebagai tanda bintang, contoh. Terus, matikan alarm itu contohnya apa? Misalnya kalau itu netral ya kamu tulis netral. Memeriksa ponsel, kalau itu adalah kebiasaan yang menurutmu negatif, ya berikan tanda minus di sebelahnya. Terus kemudian mandi, kalau mandi itu kebiasaan yang baik, ya berikan tanda plus setelahnya. Sampai seterusnya, sampai ada menggosok gigi, memakai pewangi, menggantung handuk di jemuran, berpakaian, membuat secangkir teh, dan lain-lain. Nah, tanda yang Anda berikan pada suatu kebiasaan akan bergantung pada situasi dan sasaran Anda ya. Bagi orang yang sedang berusaha menurunkan berat badan, makan roti manis dan mentega kacang setiap pagi mungkin menjadi kebiasaan buruk. Bagi orang yang ingin tampil lebih tegap dan berotot, perilaku sama mungkin merupakan kebiasaan baik. Semua tergantung pada apa yang sedang Anda perjuangkan. Jadi, tanda plus, minus, atau netral itu based on your target. Target apa, kebiasaan seperti apa yang ingin kamu capai. Seperti itu. Memberikan nilai untuk kebiasaan Anda bisa sedikit lebih rumit karena alasan lain.
Label kebiasaan baik dan kebiasaan buruk yang agak kurang tepat. Kebiasaan baik atau buruk itu tidak ada. Yang ada adalah kebiasaan yang efektif, yakni efektif dalam memecahkan masalah. Semua kebiasaan itu baik bagi Anda dalam situasi tertentu, right? Bahkan yang disebut kebiasaan buruk, itulah sebabnya Anda melakukannya berulang-ulang. Untuk latihan ini, kelompokkan kebiasaan-kebiasaan Anda berdasarkan efektivitasnya bagi Anda dalam jangka panjang. Kebiasaan buruk bisa saja memberikan hasil negatif neto. Merokok mungkin mengurangi stres saat ini, yang artinya rokok sedang baik bagi Anda saat ini. Tapi dalam jangka panjang, perilaku ini tidak sehat. Bila masih sulit menentukan cara menilai kebiasaan, berikut pernyataan yang saya senang gunakan. Apakah perilaku ini membantu saya menjadi tipe orang yang saya inginkan? Apakah kebiasaan ini menambah suara mendukung atau menolak untuk identitas yang saya inginkan? Kebiasaan yang mendukung identitas yang Anda inginkan, kebiasaannya berarti baik. Kebiasaan yang bertentangan dengan identitas yang Anda inginkan, biasanya itu buruk. So, ketika Anda membuat kartu nilai untuk kebiasaan, pada awalnya tidak harus ada perubahan. Sasaran Anda semata mencermati apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Amati pikiran-pikiran dan aksi-aksi Anda tanpa membuat penilaian atau kritik diri. Jangan menyalahkan diri karena kesalahan-kesalahan Anda. Jangan memuji diri atas suatu keberhasilan. Well, aku bakal bacain ringkasan bab yang kita sudah baca ini ya, bab keempat. Poin yang pertama adalah, dengan latihan yang memadai, otak Anda akan mengambil petunjuk-petunjuk yang meramalkan hasil-hasil tertentu tanpa secara sadar memikirkannya. Poin yang kedua, begitu kebiasaan menjadi otomatis, kita berhenti memberikan perhatian pada apa yang sedang kita lakukan. Poin yang ketiga, proses mengubah perilaku selalu dimulai dengan kesadaran. Anda perlu menyadari kebiasaan-kebiasaan Anda sebelum dapat mengubahnya. Poin yang selanjutnya ya, menunjuk atau mengumumkan meningkatkan kesadaran Anda dari kebiasaan di bawah sadar ke tingkat lebih sadar dan mengumumkan aksi-aksi Anda. Yang terakhir adalah kartu nilai untuk kebiasaan adalah latihan sederhana untuk menjadi lebih sadar tentang perilaku Anda. Alhamdulillah kita sudah selesai di bab 4 ini ya. Jadi banyak banget sih insight untuk kita semua bisa lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa untuk terus support channel ini ya dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke banyak-banyaknya orang agar mereka juga dapat insight dan manfaat dari buku yang aku bacain. Kalau kamu punya bahan untuk diskusi, boleh langsung aja chat di kolom komentar. Aku bakal jawabnya dan kita bisa diskusi bareng. Oke? Thank you for watching. See you on the next video insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.